Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra was-sarra. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib yang hadir, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Nurul Huda Jazuli atalallahu baqa'ahu zukhran lana walil ummah. Para masyayikh pelosok, wabil khusus zuriyah, putra putri cucu Mbah Yai Jazuli, wabil khusus keluarga besar al-maghfurlah Allah yarhamuh Mbah Yai Munib Jazuli, yang malam hari ini alhamdulillah saya dan panjenengan semua dapat hormat haul beliau yang ke-13. Malam hari ini alhamdulillah kula saged hormat haul di pelosok setelah pada haul masyayikh yang lalu di bulan Muharram. Saya tidak bisa hormat hadir kemari karena sedang ziarah ke masjid. Tapi memang ziarah ke Pondok Pelosok ini buat saya istimewa karena ketika saya masih kecil saya ngaji di Kalongan, tempat Pak D saya. Sepupu saya ini alumni Pelosok. Lalu kakak sepupu saya yang umurnya sekitar 10 tahun di atas saya bercerita tentang masyayikh Pelosok, bercerita tentang Mbah Yai Jazuli, istiqomahnya ngaji, sehari baca kitab bisa 16 kitab, betul nih. Istiqomahnya al-maghfurlah Mbah Yai bin, istiqomahnya Mbah Yai Nurul Huda Jazuli, Mbah Yai Fuad, Mbah Yai Munif, dan juga Mbah Yai yang lain. Itu kenapa? Karena pelosok ini istimewa. Saya tak lupa ingin memberikan kenangan buat diri saya sendiri terhadap masyayikh pelosok yang istimewa atas istiqomahnya. Terus warasulana awrasulana ulumahum, memberikan kepada kita warisan ilmu-ilmunya yang luar biasa. Wataranamtu, karenanya saya kemudian bertarannum dalam beberapa bait syair. Saya katakan wa umdatuna wa qudwatuna Jazuli walam yakunil falahu bihi aqima wa radiyatun
وكل بني جزولي أحبهم وكنت لهم حميما وقدوتنا وعمدتنا جزولي ولم يكن الفلاح به عقيما وراضية وكل بني جزولي أحبهم وكنت لهم حميما فيا عجبا بما فعل الشيوخ يزيد أداب طالبنا وسيما وقدوتنا وعمدتنا جزول. Panutan kita semua dan pegangan kita semua Jazuli adalah Mbah Yai Jazuli yang istiqomah ngajar ngaji menjadi seorang murabbiyin. Orang jadi murabbiyin, rabbaniyun niku sulit. Ngaji sehari 16 kitab itu berat. Itu kenapa Allah memuji para rabbaniyin atau murabbiyun, orang yang istiqomah ngaji secara khusus di dalam Al-Quran. Kalau Anda istiqomah ngajar ngaji, maka Anda layak disebut rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu, jadilah kalian semua, kata Allah, rabbaniyin. Disebut rabbaniyin, ada sebagian ulama menyebut murabbiyun. Kenapa seseorang disebut rabbaniyin atau murabbiyun? Bima kuntum tu'allimunal kitab, sebab kalian istiqomah mengajarkan Alkitab, ilmu-ilmu agama, wa bima kuntum tadrusun, dan sebab kalian istiqamah dalam mendaras kitab. Kalau kita kupas dua kalimat ini, istiqomah mulang ngaji dengan istiqomah deres baca kitab, pun zaman saat ini pun berat. Cari kiai ulama seperti ini, seperti Mbah Jazuli, sulit nopo angel? Sulit nopo angel? Angel. Sebab orang yang ngajar ngaji istiqomah niku biasanya sugiye suwi, kayanya lama. Kalau mau cepat kaya, bukan menjadi murabbiyun, tapi menjadi mulabbiyun. Ahli apa? Ahli lobby. Bukan ahlul lubbi, orang yang memiliki hati yang bagus, tapi ahlul lobby. Ahli apa? Mbah Yai Jazuli niki wa qudwatuna wa umdatuna. Jazuli, beliau adalah panutan kita dalam hal ini. Mulang ngaji istiqomah dan beresnya juga istiqomah. Saya kalau ingat Mbah Jazuli, ingat sama dulu seorang ulama yang hidup sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i, namanya Ibnul A'rabi. Ibnul A'rabi ini Bapak Ibu, para santri, para alumni, para masyayikh, ulama yang istiqomah ngajar ngaji ini.
Kalau nggak ngajar ngaji, baca kitab. Kalau nggak ngajar ngaji, baca kitab. Diajak kumpul-kumpul, bahas pilkada, mboten purun. Diajak jadi tim ses, mboten purun. Pun ngaos terus. Asal diajak kumpul sama teman-temannya, bilang, tamuku akeh. Gerbengi akeh tamu aku. Temennya itu tidak percaya kalau Imam Ibnul Arabi ini, apa iya kalau tiap malam katanya banyak tamu, dikirim seorang santri untuk memata-matai ini. Coba dilihat, deloken, apa iya Imam Ibnul Arabi ini jare akeh tamu nek bengi. Pas dilihat di malam hari, dilihat, diincang, nggak ada tamu, sepi aja. Bahkan dilihat dari luar, yang ada beliau sedang membaca kitab mutalaah. Wa nadhara fi hadza wa nadhara fi hadza. Dibaca kitab ini, selesai baca kitab ini, ganti kitab ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, santri ini pun ini rencang Imam Ibnul Arabi langsung pulang lapor sama kiai yang temennya Imam Ibnul Arabi ini. Kiai itu tekan kono umah Imam Ibnul Arabi. Anu Mbah Yai, nyuwun duka. Saya di sana melihat kok tidak ada tamu beberapa malam. Terus yang ada siapa? Yang ada beliau itu malah sedang mendaras buku kitab dibaca. Kalau tidak ya paling ngaji baca kitab ngaji nih kali beberapa santrinya. Wah, berarti ngapusi weh. Dan orang gelem tidak bahas pilkada tenan. Kalau bahasa sekarangnya gitu. Saudara saat ketemu temennya itu kemudian matur sama Imam Ibnul Arabi, Kang, sampai dari santriku didelok gerbengi orang-orang tamune Kang Kiai. Malah santri saya malah melihat Anda tuh sedang mutalaah kitab wa nadhara fi hadza wa nadhara fi hadza, melihat kitab ini, kitab itu. Jadi bilang saja kalau tidak mau diajak kumpul-kumpul. Apa jawab Imam Ibnul Arabi? Lah kurang ngapusi. Saya tidak bohong katanya. Ya itulah tamu saya. Tamu saya itu ya ulama itu. Penulis kitab itu. Itu tamu saya. Jadi tiap malam tamu saya nggak pernah habis. Ya itu karena saya sedang berdialog, berdialektika dengan para penulis kitab itu. Keluarlah syair yang sangat terkenal. Beliau lalu mengatakan ini Imam Ibnul Arabi. Ini bukan Ibnul Arabi penulis Futuhatul Makkiyah, bukan ya. Ini Imam Ibnul Arabi yang sezaman dengan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Lana julasa'u mana manlu hadithahum alibba'u ma'mununa ghaiban wa mashhada yufidunana min ilmihim ilma ma mada wa aqlan wa ta'diban wa ra'yan musaddada bila fitnatin tukhsha wala su'i ishratin wala nattaqi minhum lisanan wala yada fa in qulta amwatun fama anta kadibun wa in qulta ahya'u falasta mufannada. Lana julasa'u, saya punya teman duduk, saya punya teman ngobrol. Mana madlu hadithahum, yang kami tak pernah bosan, tidak pernah jenuh mengajak diskusi mereka. Alibba'u, orangnya cerdas-cerdas. Alibba' niku jama'ipun lagi. Alibba'u, orangnya cerdas-cerdas. Makmununa, dan bisa dipercaya ghaiban wa mashhada, baik pada saat kita bertemu maupun tidak bertemu. Yufidunana min ilmihim ilma ma mada, mereka selalu memberi informasi dan memberi faedah ilmu pada saya, terutama ilmu-ilmu yang telah lalu. Turas, peninggalan ulama-ulama dulu.
wa aqlan wa ta'diban wa ra'yan musaddada, dan membuat akal saya tercerahkan, wa ra'yan musaddada, dan membuat saya semakin yakin atas sebuah pendapat yang kuat. Ya Allah, rupanya yang dimaksud tamu niku nggih ulama yang sudah wafat. Siapa? Penulis kitab. Tapi beliau ini walaupun sudah wafat, fa in qulta amwatun fama anta kadhibu. Kalau Anda katakan penulis kitab ini sudah wafat, ya betul. Jasad beliau ada di alam barzakh. Wa in qulta ahya'u falasta mufannada. Tapi kalau Anda katakan beliau masih hidup, karena terus bisa menginspirasi kita yang hidup, memberi manfaat faedah ilmu pada kita yang hidup, falasta mufannada, maka Anda pun tak bisa dibantah atas ucapan Anda itu. Saya ingin mengatakan pada kesempatan malam yang mubarak ini, bahwa Mbah Jazuli beserta putra-putra beliau yang sudah wafat, termasuk Mbah Yai Munif Jazuli, fa in qulta amwatun fama anta kadhib. Kalau Anda katakan Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Munif, Mbah Yai Amin Jazuli, Mbah Yai Fuad sampun setok, ya leres. Betul, tidak salah. Wa in qulta ahya'u falasta mufannada. Tapi kalau panjenengan matur, lu Mbah Yai Jazuli masih sugeng, Mbah Yai Jazuli masih hidup, Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Munif, Mbah Yai Hamim, Mbah Yai Fuad, para guru-guru kita ini masih hidup. Anda juga andai kata mengatakan demikian, falasta mufannada, jenengan tidak ada yang bisa membantah. Kenapa? Karena tetap menginspirasi. Ulama itu selama sepanjang kita ada beliau menginspirasi. Tadi begitu kita ingat istiqomahnya Mbah Yai Jazuli, istiqomahnya Mbah Yai Din, istiqomahnya mengajar ngaji Mbah Yai Fuad, bagaimana Mbah Yai Hamim Jazuli, Mbah Yai Munif Jazuli mengajarkan pada kita satu ilmu yang ini luar biasa. Karena ilmu ini ya faktanya ada. Imam Asy-Sya'rani, para rawuh, para hadirin, penulis kitab Mizanul Kubro ya, atau mriki teng pondok dulu riyen saya pertama kali kenal Imam Asy-Sya'rani itu membaca kitabnya namanya Mizanul Kubro. Kalau sekarang alhamdulillah saya banyak mengoleksi kitab-kitabnya Imam Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani yang nama aslinya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani niki ulama yang dulu awalnya beliau nggih kados panjenengan sami umumnya santri ngajine nggih runut. Dari mulai kecil ngaji bahasa Arab pasti belajar nahwu kalih sorof standar niku nggih. Doroba ya ribu korban kalih al kalamu huwal lafzul murakkabul mufid pannahu aula awalan ayu alama idil kalamu dunahu la yufham standar. Lama-lama ngaos seperti bakdo niku nggih ngaos apalagi Quran niku umur 8 tahun pun hafal Quran niku Imam Sya'rani. Ulama-ulama Mesir niku memang luar biasa. Rata-rata 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun hafal Quran. Bisamilah. Kali para rawuh niki kan yang hadir rata-rata dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua. Di luar kepala itu artinya kepala di mana, Al-Quran di mana, Pak? Alhamdulillah. Ya. Baru kemudian menghafalkan kitab-kitab hadis kutubus sittah, ngaji kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i ini piyambake Imam Sya'rani, muridnya langsung Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini kita dulu ngaji kitabnya Tahrir ya. Kali napa? Fathul Wahhab. Kemudian nang nggih Wahhab nggih. Ya niku. Ngaos langsung, Pak. Bakto ngaos ilmu syariat ketemu guru namanya Sayyidi Ali Al-Khawwas.
ngaos niku ilmu yang lain. Kata Imam Asy'arani, kana syaikhi Sayyidi Ali Al-Khawas ummiyan. Guruku Sayyidi Ali Al-Khawas itu wong sing ora iso maca, ora iso ngaji. Zahiran, cara zahir. Secara zahir orang melihatnya gak bisa ngaji, Pak. Wong di pasar kerjanya, gak ada yang tahu. Walakin aliman, tapi beliau adalah orang yang alim batinan, dari sisi ilmu batin. Ada sebuah cerita, Abdul Wahab Asy'arani niku gadah istri, punya istri namanya Zainab. Ini awal pertama beliau kemudian mengenal gurunya nih. Niku Zainab, istrinya nopo Imam Sya'rani, malam-malam di rumah ngajak jaran-jaranan nih. Imam Sya'rani ngapunten jadi kudanya, istrinya naik di atasnya. Cara mriki napa niku niku? Jaran-jaranan nggih. Niku lumrah apa mboten? Kalau panjenengan istrinya minta naik jadi kudanya niku kinten-kinten dituruti apa mboten? Ah yang benar. Ada jenengan terus mboten nuruti piyambake terus boikot pripun? Repot. Ternyata ulama itu kadang-kadang ya ujiannya itu istrinya nih. Termasuk Imam Sya'rani ini. Imam Sya'rani itu nggak berkutik ya. Makanya katanya kalau istri Anda nurut berarti Anda raja. Sebab cirinya raja niku istrinya manut karo sing lanang. Sing lanang kate wayo manut, Pak. Wong raja. Aku kate wayo, monggo kula ridho. Kok berarti jenengan raja. Tapi wonten karaten hadir-hadir. Yang mau wayo istrinya monggo kula ridho. Wonten mboten? Kalau istri Anda nurut berarti Anda raja. Kalau istri Anda galak berarti Anda wali. Sebab cirine wali niku bojone galak, Pak. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Sabar atas galaknya istri itu adalah cirinya cobaannya para wali. Nek bojone jenengan galak berarti cirine jenengan wali. Nek bojone manut jenengan berarti napa? Raja. Nek bojone jenengan galak berarti jenengan wali. Ada yang nanya pada saya, Pak, istri saya kadang galak, kadang manut. Oh berarti Anda raja wali. Kadang manut, kadang galak. Berarti apa raja? Raja wali gitu. Imam Sya'rani ya, Imam Sya'rani dolanan nih. Ya Allah, saya baca dengan cerita nih gini tuh, ya Allah, Imam Sya'rani begitu alimnya nih, menulis kitab Al-Yawaqit wal Jawahir di bayani aqaidil akabir, menulis kitab Ad-Durar wal Lumah. Ya, Masya Allah, kitabnya kuat sekali. Kemarin saya dapat kiriman dari santri, karena saya tidak bisa bawa saat ke Mesir kemarin, dikirim satuan. Ternyata Masya Allah banyak yang belum kita baca. Lah, dalu-dalu niku main-main kuda-kudaan, himar-himaran sama istrinya Imam Sya'rani, ketemu kali gurunya ini. Yang belum tahu semula itu akan jadi guru, Sayyidi Ali Al-Khawas. Begitu ketemu di pasar, Sayyidi Ali Al-Khawas mengatakan, ya himar Zainab, ya himar Zainab, ya himar Zainab. Himar Zainab kaget, ya Allah, kok ngerti deh bagi aku dituai bojoku ya. Ya Allah. Itu si Abdul Wahab Sya'rani sudah jadi ulama besar. Kaget, ternyata ada satu ilmu yang saya belum punya. Langsung pengen ngaji kali Sayyidi Ali Al-Khawas. Apa kata Sayyidi Ali Al-Khawas? Awakmu nek pengen ngaji karo aku, syaratnya jami aku topik dolen kabeh kitabmu sing kowe leh ngaji 12 tahun ning ploso. Nek cara mriki
Juallah itu semua kitab yang kau beli ngaji di pondokmu, wa tasaddaq bithamaniha. Sedekahkan semua uang yang hasil kau jual kitabmu itu alal fuqara wal masakin. Mikir nih, Imam Sya'rani mikir, lu aku ngaji angel-angel ngapsai nang pondok, ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, ngaji syarahnya Fathul Bari, ngaji syarah Sahih Muslim, semua kitab-kitab kon medal Pak. Kalau pada tanggal kali jenengan, nek jenengan jadi seperti Imam Sya'rani kayak tadi, mau ngaji pada guru yang seperti itu, lalu semua kitabnya suruh menjual dan kemudian disuruh disedekahkan kepada fuqara masakin, padahal jenengan mulang ngaji dasarnya dapat apa? Kitab. Kira-kira ini guru yang harus diikuti apa betul? Jenengan ini kira-kira betul kan? Ya Imam Sya'rani awalnya dia mikir, opo tak dolopora ya, opo tak dolopora, ini cara kungku deh, aku akatnya mutolaah. Tapi begitu yakin Pak, dijual. Begitu dijual, kata Imam Sya'rani, kalau niku masih mikir terus. Kadang-kadang mikir loh, aku bener pora ya tak bel kitabku. Bener pora ya kitabku tak bel. Gurune rupanya Sayyidina Ali Al-Khawas, paham nih Pak. Ya Sya'rani, awakmu nek pengen ngaji karo aku, kudu yakin. Mirip seperti ngajinya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Nabi Musa saat ingin ngaji pada Nabi Khidir, sampai nek ngaji karo aku ojo kaken takon, sing sabar ngermelu wae. Ngoten mau bener. Paling jenengan boten sabar, ngaji model ngaten niku kali kula. Insyaallah kula sabar. Ternyata bener dalam surat Kahfi. Begitu pertama naik kapal laut, kapal di napa? Bolongi. Langsung tanya. Nah, iya. Paham napa betul ini? Ya. Imam Sya'rani sami, Pak. Awalnya dia seperti Nabi Musa ini. Ana fi bidayati amri, saya pada awalnya niku ragu kula ngaos kali guru kula niku Syekh Ali Al-Khawas. Kula ragu. Apa bener kita ku tak terus ngaji karo sing model ngene iki? Apa bener apa ora ya? Lalu guru saya mengatakan, ya Sya'rani, ya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, al-multafitu la yasib. Al-multafitu la yasib. Wong nek masih noleh, masih ora yakin, la yasib, ora bakal wusul. Masya Allah. Dia tidak akan sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nopo, terus aku mantep, kita bisa aku mantep. Apa yang terjadi? Masya Allah, saya tidak punya kitab, tapi ku ilmu sing leh ku ngaji sih nang pondok puluhan tahun, balik kabeh, datang semua. Dari mana tempatnya? Dari hati keluar semua. Ini mirip seperti syair yang masyhur dinisbatkan kepada Imam Syafi'i.
Kalau dari ngecek nih, ya kalau ngecek KP kadang kalau mboten sempet Pak, ngecek KP orang sempat ngurus NU kalau kerjaannya akeh. Kadang-kadang ya jenengan kudu paham Imam Ghazali dalam kitabnya nih, kadang-kadang ada orang bilang, oh Imam Ghazali ku hadisnya akeh sing dhaif. Kadang-kadang mau Imam Ghazali orang sempet ngecek kayak sampean niku lihat Google ini. Cek hadis. Terus saking alami terus nih. Tapi saya ingat itu dulu ada satu syair dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ilmi ma'i haitsuma yammamtu yanfa'uni qalbi wi'a'un lahu la batnu sunduqi. Ilmi ma'i, ilmuku ada bersama diriku. Haitsuma yammamtu, kapan aku butuh, yang fa'uni, ilmuku akan datang. Dari mana? Qalbi, hatiku. Wi'a'un lahu, menjadi tempat ilmuku. La batnu sunduki, bukan lemari kitabku yang banyak itu. Bukan lemari kitab yang isinya kitab banyak, bukan itu, tapi di hatiku. Jangan kata kitab katanya boten nate diteres gue percuma, lalu mau bener. Tapi patah gue pajangan, gue medeni tamu ben koyo kiai tenan. Nek ngundang kiai tenan iki kita. Alumni Poslo tenan iki, alumni napa? Poslo tenan. Kita tuh akeh, Pak. Padahal di situ ada tulisannya kecil, amlakum kitabun fihi tadrusun. Ini dua kitab Pak Dreswora, nggih. Nah, ikut Imam Sya'rani. Makanya al-khalqu kulluhum kisman. Kata Imam Sya'rani, makhluk kuwi janjane akhirnya terbagi menjadi dua kelompok saja. Imma ahlul dalil wal burhan wa imma ahlul kashfi wal iyad. Pertama, kelompok pertama niku ahlul dalil wal burhan, menguasai dalil. Biasanya kadang-kadang disebut ahli syariat, ahli fikih niku kadang-kadang disebutin apa? Ahlul dalil wal burhan. Sing jago-jago baksul masail niku Pak, niku terkenal nek kon nluru ibarat canggih-canggih nggih, langsung paham. Apa meneh sing bangsa wong wedokan niku. Kaifa kana hukmu zaujatil mafqud. Ki hukume wong wedok sing lanange kerja ning luar negeri kemudian orang balik-balik kaya Bang Toyib. Kayak siapa namanya? Bang Toyib. Wah, ini santri sing ahli bahsul masail, cepet apa mboten Pak dosen ibarat? Cepet. Itu namanya ahlul dalil wal burhan. Jenengan nek pun dados ahlul dalil wal burhan jangan bangga dulu. Sebab kadang-kadang ada orang yang sudah menguasai kitab, tahu nas-nas atau ibarat dari satu hukum. Kadang-kadang minan nusus, nas niku dari Quran dan hadis, kadang-kadang dari kitab-kitab. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara para santri disebutnya ahli turas. Kelebihan santri saya harus akui. Kalau alhamdulillah kepanggih banyak orang, baik di PBNU, di MUI, di dunia akademik, semua mengakui santri-santri kados santri Ploso, santri Lirboyo, santri Sarang, ya, santri Sido, Giri, pokoknya santri-santri Pondok Salah itu kelebihannya apa? Kuat dalam turas, kuat dalam penguasaan apa namanya? Turas ini kitab klasik kok. Bacaannya hebat, tapi punya kelemahan Pak. Kelemahannya apa? Santri itu kadang-kadang kalau kurang bergaul, kelemahannya kuat dalam turas, lemah dalam ansos namanya. Ansos itu singkatan dalam analisa sosial. Bahasa Arabnya at-tahlil al-ijtimai, at-tahlil as-siyasi, at-tahlil al-ijtimai, kurang dalam menganalisa sosial.
Kadang-kadang jadinya orang tekstual. Opo anane kitab, yaitu disampaikan kitab ini kan. Ya, tapi itu kan dulu disampaikan oleh imam tersebut 400-500 tahun yang lalu. Sementara sekarang kondisi masyarakat ad-duruf wal awda mutaghayyirah. Kondisi sosial sudah berubah. Kalau semacam ini berarti dengan kalah seperti dengan Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Syekh Nawawi itu kakak dari Mbah Buyut kula. Mbah Buyut kula namanya Abdullah bin Umar. Iku bungsune Syekh Umar. Syekh Nawawi niku putra pertamanya Mbah Umar. Neten ploso niki nggih Syekh Nawawi niku Mbah Yai Zainuddin. Nah, Mbah Abdullah niku Mbah Buyut kula niku nek mriki bungsune Mbah Jazuli sing namanya. Kalau yang laki-laki sinten? Mbah Munir, kira-kira gitulah. Kira-kira seperti itu, bungsu laki-laki. Syekh Nawawi niku dalam kitab Nihayatuz Zain dengan tingali, dalam kitab Nihayatuz Zain Syekh Nawawi mengikuti Imam Al-Bajuri gurunya dan juga mengikuti Syekh Ibnu Ujail Al-Yamani. Beliau mengatakan dalam hal tasarruf zakat, membagikan zakat, beliau mengatakan tidak wajib dibagi rata alal asnaf al-thamaniyah kepada 8 kelompok sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Lu padahal ini madhabnya Syafi'i. Syekh Nawawi, Imam Al-Bajuri itu madhabnya Syafi'i dan betul Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i kok beda Pak? Apa kata beliau? Kondisi zaman berbeda. Beliau tidak mau asal kutip lalu tidak dikasih kontekstualisasi, penjelasan yang kontekstual atas kutipan sebuah nas itu. Beliau katakan Imam Syafi'i berpendapat bahwa membagikan zakat wajib diratakan pada 8 asnaf karena pada masa Imam Syafi'i kondisinya memungkinkan mencari 8 asnaf gampang. Sakniki ku sulit, kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi. Oleh karenanya beliau mengatakan saya ikut juga dengan guru saya Imam Bajuri. Sakniki ku cukup membagi zakat kepada minimal 3 asnaf minimal. Lah Anda tidak berbeda dengan Imam Syafi'i. Beliau katakan laukana Syafi'i hayyan la afta bidzalik. Nah Imam Syafi'i urip meneh pasti pendapatnya waduh karo pendapatku. Keren nih. Santri harus berani seperti itu Pak. Niki ahlud dalil wal burhan namanya. Jangan asal kutip. Coba dikontekstualisasikan dengan zaman. Sebab kalau Anda hanya mengkontekstualisasikan dengan zaman, kata Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq, seorang ulama dalam mazhab Maliki, namanya Imam Al-Qarafi, famahma tajaddadal urfu i'tabirhu. Santri sing ahlud dalil wal burhan, coba perhatikan apakah uruf kondisi masyarakat itu mengalami perubahan, ada kebaruan kondisi. Famahma tajaddadal urfu i'tabirhu wa mahma asqata asqithu. Kalau memang kondisinya berubah, ya Anda harus ikuti itu. Bagaimana urufnya? Wala tajmud 'alal mastur wal manqulati abadan. Jangan hanya asal kutip dari kitab. Kita pengen nih Pak. Kenapa? Wal jumud 'alal manqulati abadan balalun fid din wa jahlun bi maqasidil ulama was salafil mahdi. Sebab nek sampean tekstual berarti Anda tidak paham yang dimaksud ulama. Lah, Ploso mengajarkan kepada kita bahwa Ploso niki lengkap ahlud dalil wal burhan Ploso tempatnya. Kula kepanggih kale utusan Ploso Basul Masail Wusto Tensaran. Waktu itu moderatornya Gus Bahar. Saya ingat ya,
tahunnya sekitar 95 gitu. Di antara peserta saya itu masih sangat muda. Umur saya kira-kira ya 18 tahun kurang. Ya. Saking pelosok, saya lupa tahun itu siapa yang berangkat. Tahun 95. Tapi saya ingat ada dari Lirboyo, ada dari Sidogiri, ada dari mana-mana itu. Saking pelosok itu, yang saya sangat ingat ketika Bahsul Masail itu, saya sangat terkesan noponipun. Saya terkesan dengan keindahan akhlaknya dalam Bahsul Masail. Ngapunten ya, ini cerita masa lalu. Zaman nem itu kan biasa toh, santri gagah-gagahan nih Bahsul Masail. Ngerasa pun paling pinter nih. Kalau ada orang mengeluarkan dalil langsung dipotong, langsung dijatuhkan. Saya lihat ra'aitu bi ummi ainayya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya habibna, ya habibna. Ya Habib, alhamdulillah Bu Umar bentuk gini nih, tapi sebelum bentuk dangu malah ya. Sudah berapa menit saya ini tadi? Ya, kenapa? Enggak sih, berkisih. Oh jahit, pesan pun sketch. Nah, saya itu terkesan dengan santri pelosok itu, ingkang ahli dalil wal burhan saat Bahsul Masail dan sarang itu. Ketika yang lain itu, ketika berbahsul masail terkesan menjatuhkan lawan bicara. Utusan pelosok itu saat bahsul masail yang saya masih ingat, berbicara dengan kromo Injil yang halus, jauh dari terkesan maaf adab yang kurang bagus dalam munabah. Itu kenapa dalam syair saya tadi bait yang ketiga, kalau jenengan tadi memperhatikan, yang pertama kan kalau nyebut Mbah Jazuli gitu. Wa qudwatuna wa umdatuna Jazuli walam yakunil falahu bihi aqima. Wa qudwatuna wa umdatuna Jazuli, panutan kita, pegangan kita adalah Mbah Jazuli. Walam yakunil falahu bihi aqima, pondok pesantren Al-Falah sebab Mbah Jazuli tidak pernah gagal dalam mencetak dan menelurkan santri-santri yang alim-alim, yang akhlaknya bagus. Warabiyatun, dan Mbah Nyai Rabiah, Masya Allah, saya sebut khusus. Wa kullu bani Jazuli, warabiyatun wa kullu bani Jazuli, dan Mbah Rabiah. Wa kullu bani Jazuli, dan seluruh putra putri putu wayah Mbah Nyai Jazuli dan Mbah Rabiah. Uhibbuhum, sungguh aku mencintai mereka. Wa kuntu bihim hamim, dan aku akan selalu menjadi kerabat dekat bagi mereka. Faya ajaban bima fa'ala syuyukhu yazidu adaba. Kalau dikemukakan dengan langsung serak berdua, nggak boleh lama-lama gitu. Faya ajaban bima fa'ala syuyukhu. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai alangkah indahnya bima fa'ala syuyukhu, dengan apa yang ditanamkan oleh guru-guru masyayikh pelosok terhadap santrinya. Yazidu adaba qalibina wasima, yang membuat mereka adabnya bertambah indah.
kesan saya pertama saat saya melihat Bahsul Masail santri pelosok di Sarang adalah keindahan akhlaknya dalam munadharah. Bosok, ya Allah, kok aku bisa gak sempet mondok nang pelosok, lo nyesel nih. Tadi saya guyon kali Gus Salam kali Gus Lukman, saya mondoknya ten Kajen dah ya. Karena kalau ten Kajen kalau dipek mantu Kajen, ya kalau nek mondok ten pelosok dipek mantu mriki kadang-kadang. Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Nah, jadi ahlul dalil wal burhan itu kata Imam Asy-Sya'rani qismun wahid atau qismun awal. Ada yang kedua ahlul kasfi wal iyad. Nah, yang kedua niki sing kados wau Imam sinten Sayyidi Ali Al-Khawas, gurunya Imam Sya'rani, nggih temriki niki nggih salah satunya nggih alladzi nahnu bisadadi haulihi, yang kita sedang berada pada acara haulnya Mbah Yai Munif dan restu Mbah Yai Hamim Dezu. Masya Allah. Kalau orang yang tidak paham, kayak ahlul dalil wal burhan, kalau ahlul kasfi wal qiyan niki kayak bertentangan wal halula. Padahal bontek. Karena kalau orang sudah tahu alasan dan dalilnya, insya Allah mereka paham. Bahkan ahlul dalil wal burhan jika diberi penjelasan apa yang dilakukan oleh ahlul kasfi wal qiyan, mereka akan taslim, terima. Hanya kadang-kadang menjelaskannya sama orang awam niku repot, Pak. Makanya orang awam niku kadang-kadang langsung meniru mentah-mentah gitu. Riyen niku wonten gurune Imam Junaid, namanya Imam Ibnul Qarnabi, Syekhul Junaid. Niki diceritakan oleh Syekh Ihsan Jampes wonten kitab Sirajul Talibin, syarahnya kitab napa? Minhajul Abidin. Allah secara khusus memuji khusus ini Syekh Ihsan Jampes dalam satu bait syair saya. Ihsanu Jampesil Kediri syarihun minhaja abidina fina qarihun. Mbak Ihsan Jampes niku dari Kediri, syarihun, beliaulah yang mensyarahi Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin. Niku luar biasa, pada masanya niku luar biasa. Kok punya kitab Ithabus Sadatil Muttaqin, kok punya kutubus sittah yang besar-besar. Yang kita tahu, Mbah Nyai Robiah ini pernah diperistri dua ulama besar, Mbah Ihsan Jampes dan Mbah Ghazuli. Nah, kalau percaya dua-duanya ini min auliyaillah, termasuk wali-wali ini Gusti Allah. Lah, Ibnul Qarnabi niku riyen kiai populer, Pak. Setiap datang ke satu tempat pasti niku diajak selfie. Zaman saat ini kan rukune majelis niku katanya di akhir selalu ngajak napa? Mimma la budda minhu wa huwa an nakhudha surah ma'hum. Foto. Zaman saat ini kan tidak foto. Ternyata jadi orang yang terkenal atau bahasa sekarangnya viral itu mboten enak. Orang semakin terkenal sebenarnya pada satu sisi oleh Allah Subhanahu wa taala dihalangi sesuatu yang lain. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam, rubama a'taka famana'aka wa rubama mana'aka fa'ataka fal ata'u 'ainul man'i. Kadang-kadang jenengan disukani Gusti Allah sebuah kenikmatan kelihatannya, diwai duit tambah akeh, diwai jabatan tambah tinggi, dikasih tambah terkenal, itu namanya al-ata, sebuah pemberian. Tapi famana'aka hadratal qudsi, sebenarnya Allah kadang-kadang sedang mencegah dirimu untuk mendapatkan kenikmatan beribadah bersama Allah. Wong terkenal itu mboten enak. Umrah mawon ten Mekah bisa foto terus gitu. Gak salaman, ya Allah lagi apa ini gak salaman, baru jalan dia gak salaman, mboten enak.
Nikulah Imam Ibnul Qarnabi. Lama-lama bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, beliau merasa urip nek ngene terus aku ora iso salat khusyuk. Piye carane wong mandek berhenti memuji diri saya, mengeluhkan diri saya. Benar, fanazala fi mahillatin fa'arafaha al-qaum. Ketika Imam Ibnul Qarnabi datang ke satu kampung, tetap dikenal wong, terkenal, viral. Salaman, ngejak foto. Akhirnya beliau melakukan sesuatu. Yang sesuatu ini kalau dalam sudut pandang ahlud dalil wal burhan pasti salah. Kalau sekilas badi bad'in pasti sekilas dianggap salah. Apa yang dilakukan oleh Imam Ibnul Qarnabi? Padahal hammam, masuklah beliau ke dalam hammam itu toilet umum, tempat orang buang hajat, tempat orang mandi. Fa'akhad dan jubbatan, diambillah niku jubah itu yang tinggi, dipakai jubahnya. Fayamsi qalilan melaku tapi alon-alon, mubang toilet umum mawon itu. Sekilas saya mau maling, Pak. Makanya dikenalnya Al-Ma'ruf Ibnul Qarnabi Al-Ma'ruf bilisil hammam. Dikenal dengan maling ning apa? Jeding nang toilet. Lah yang punya baju ini keluar, loh. Jubah saya mana ini jubah saya? Keluar, loh, itu loh sing nolong. Begitu dicekel, la ilaha illallah. Kiai dan sing cukup. Untungnya bukan Ki Zulfa atau Habib Umar nih. Itu mereka kenal, ini Syekh Ibnul Qarnabi, ulama besar ini. Loh, ternyata kok masih seneng ngutil, masih seneng nyolong. Tersebarlah orang itu, Pak. Kalau viral awalnya karena kebaikan, lalu ketahuan sekali bikin keburukan, maka orang semua mencela. Harus semua betul. Loh, kula nih, nopo Habib Umar atau ya Gus Kausar lah yang terkenal viral, itu kalau kawin lagi pasti diboikot sama jamaah ibu-ibu. Ojo undang lu kiai kuwi, bojone telu bahasa ngeten. Itu kadang-kadang apa katanya netizen itu apa namanya? Komennya apa? Dibully langsung. Lah ini kok Imam Ibnul Qarnabi dibully. Begitu dibully, terkenal sebagai lisul hammam, pencuri di kamar mandi. Orang yang semula memuji lalu kemudian semuanya membuli beliau. Beliau malah mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saiki aku wis bisa ibadah, sholat tenang, tidak sibuk dengan pujian orang. Masya Allah. Itulah dimaksud rubama aqtaka famana'aka, rubama mana'aka fa'aqtaka. Kadang-kadang kita diuji tapi dikasih kenikmatan. Ada juga diuji tapi dikasih kenikmatan. Kalau itu nanti nonton pengawasan sekitar 20 tahun lalu, ada jamaah ibu-ibu tanglet kali pulau di pengajian ini. Pak, kenapa ya Pak? Saya kok sekarang ini sholatnya tidak sekhusyuk 3-4 bulan yang lalu, Pak. Waduh, saya tidak tahu ya Bu. Ibu 3 bulan yang lalu, 4 bulan lalu ada apa? Sekarang ada apa? Dulu Pak, saya 4 bulan lalu itu kalau sholat, Masya Allah, netes air mata. Setiap doa pun Allahumma langsung nangis. Saat ini kok sholat rasanya biasa-biasa saja, kayak rutinitas normal, tidak ada rasanya. Nah, Ibu ada apa katanya? Memang sih Pak, 4 bulan lalu suami saya itu digoda perempuan kawin lagi. Lalu saya nangis terus, ya Allah, moga-moga suami saya dikasih tobat, moga-moga istri mudanya dicerai. Maka setiap malam saya nangis. Nah sekarang Bu, sekarang alhamdulillah sudah dicerai, tapi salah saya jadi nggak khusyuk. Masya Allah. Apa yang dilakukan Imam Ibnul Qarnabi, saudara-saudara, kalau nanti para ahli fikih mencari tahu ilahnya, kenapa beliau mengambil baju itu? Apa niat nolong? Boten. Kalau niat nolong ya diambil tinggal pergi jauh.
Wong itu niatnya cuma supaya orang berhenti mencelanya. Tapi sesudah itu nanti ketahuan, memang melakukan alon-alon rakyat tolong. Sesudah itu beliau yang semula dielulukan, orang berhenti mengelulukan beliau. Nah, kalau alasannya semacam ini, ahlud dalil wal burhan akan memakluminya, li'annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wahadah. Masya Allah, ada orang soleh. Ini dalam kitabnya Syekh Ali Al-Fuli Al-Misri. Judul kitabnya Tuhfatul Akyas fi Husnul Dhanni bin Nas. Beliau mengutip ucapannya Sayyidi Ali Al-Khawas niku. Sampai niku nek delok wong Islam, apa meneh soleh, apa meneh kiai, kok melakukan sesuatu sing cara zahir kaya-kaya ora pas, kaya-kaya ora pas. Wong kiai yo ulama kok ana habib dolanan organ. Ada apa tidak? Kalau Anda melihat ada orang semacam itu bermain musik, mendengarkan organ atau selawatan atau kadang-kadang gambusan. Kadang-kadang gambusan. Nggih, nek ya, kampung Arab itu zaman kula ten Pekalongan, riyen kula niku Pekalongan kita. Ali itu ten Pekalongan. Kalau malam itu setiap acara ada roha gambusan. Dulu di Jakarta, ketika saya sudah pindah ke Jakarta, di Jakarta ada di Bukit Duri namanya, Al-Walid, ya, Habib Abdurrahman Segaf itu. Kalau menikahkan putra-putranya itu malam ada roha ini. Zatin, Samar, biasanya diundang Abdullah Ta'ala. Nah, lagunya kayak gini. Amur walad diyara layla uqabbilu dal jidari wa dal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Ini ternyata ini oleh Imam Ghazali dikutip dalam kitab Ihya, dalam Kitabul Hubb dengan buka. Lah kalau Anda melihat semacam itu, Anda langsung carilah ya mahmalan hasanan, pembenaran yang baik buat beliau, udzur yang baik buat beliau. Husnudzan. Lorien ketika masih mondok ten Hajen Al-Maghfurlah Gusmit niku sekdo tahun 90 pinten ya. 3 saya baca di koran 93 itu kalau kelas tunggal aliyah ya. Santri ini pun Mbah Salmah Kunurian baca koran, saya baca kisah-kisahnya dan koran ini Masya Allah. Waktu itu ya namanya anak umur 16 tahun, 17 tahun, pengetahuannya ini kan belum banyak. Tapi waktu itu kalau pun melihat bagaimana khawarik-khawariknya Gusmi. Kalau niki didatangi mantunipun Mbah Yai Munif nih. Nggih, senior kula teng Jakarta, Ki Lukman. Nggih, mantunipun Mbah Yai Munif, Ki Lukman, Pondok Al-Hamid. Kula tanglet, Gus, kula niki mboten gadah informasi tentang Mbah Yai Munif. Lalu saya mau bicara tentang apa di hall beliau? Kata peribahasa Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Orang tidak memiliki sesuatu tak bisa memberi sesuatu. Nah, beliau cuma jawab dengan pirsa Gusmi, nggih mara sepah kula niku nggih mirip Gusmi. Oh, kula paham. Oh, ahlul kasyfi wal ilm. Dan kitab yang tadi saya sebut Tuhfatul Akyas fi Husnul Dhanni bin Nas, Anda boleh mencarinya. Ternyata semua penjelasan ahlul kasyfi wal iyan dijelaskan di sini. Fa idza ra'aitum 'aliman aw salihan aw faqihan yahduru yahduru mawadhi'al ma'asi wal usah. Kalau Anda melihat ada orang alim, ada orang faqih, ada orang soleh, kok tekone nang hotel, kelak-kelak ini joli malah gitu. Masya Allah. Maka fahassin dhannaka, perbaikilah dhanmu bahwa
beliau itu datang ke sana dalam rangka kasihan melihat orang maksiat itu, piye carane wong ahli maksiat iki ojo sampai mlebu neraka. Allah. Nek nemoni pejabat-pejabat, artis-artis, niku mawon yang ada cuman rafah warahmah lil mukminin. Ini orang awam kalau dijelasin kadang-kadang nggak kuat Pak, nggak paham. Maka cerita semacam ini ya persis seperti Mbak Ihsan sampaikan ketika beliau menjelaskan syairnya Imam Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Ali, buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali Zainal Abidin ibn al-Husain ibn Ali binti Fatimah az-Zahra, kemudian binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa cerita-cerita semacam ini harus dikasih penjelasan yang detail? Sebab kalau tidak dikasih penjelasan yang detail, apa alasannya? Maka seringkali orang awam itu keliru. Kalau Anda melihat ada orang soleh kok kelihatannya main organ, Anda harus tahu bahwa mendengarkannya orang-orang tertentu akan musik laisa kasama'ina, tidak sama dengan cara kita mendengarkan musik. Kalau kita mungkin mendengarkan musik, kaki kita goyang, itu goyangnya karena musik semata. Tapi kalau orang-orang saleh tertentu mendengarkan suara semacam itu, la yusma'u min hadza illa tasbih. Yang didengar oleh beliau hanyalah tasbih. Mana dalilnya? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in, karena setiap sesuatu illa yusabbihu bihamdihi, kecuali mereka bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi dengan boten paham tasbihnya beliau. Makanya Imam Ar-Rumi, seorang ulama yang ada di Turki, makamnya di Konya, niku nek zikir niku kalau kali musik, Pak. Nek cara ahli dalil wal burhan mungkin salah, tapi ya niku mereka tidak masalah kalau disalahkan, kecuali ahli dalil wal burhan tahu alasannya, baru mereka paham. Yang didengar adalah itu. Termasuk ketika datang ke tempat maksiat niku wau, kula nggih mboten kuat, Pak. Nek kon dakwah di kafe-kafe niku mboten kiat kula asline pakai shot. Mboten kuat tuh. Nah, beliau-beliau itu mungkin ketika masuk ke sana melihat perempuan-perempuan atau orang-orang itu sudah tidak ada rasa. Yang ada rasa kasihan pada mereka. Inilah ahlul kasfi wal iyan. Cuman cerita semacam ini, saudara-saudara, harus dikasih penjelasan yang jelas. Sebab banyak orang yang salah, keliru menerima informasi, ilmu yang mestinya harus disimpan, yang hanya diberitahu ya, tiang-tiang ingkang insya Allah kuat menerimanya. Ya rubba jauharu ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana walastahalla rijalun muslimuna dami walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Ya rubba jauharu ilmi, duhai betapa banyak mutiara ilmu, lau abuhu bihi, jika aku ceritakan mutiara ilmu ini, laqilali, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, pasti saya akan dikatakan anta mimman ya'budul wasana, engkau adalah penyembah berhala. Makanya kadang-kadang ilmu semacam ini tidak diceritakan, tapi saya menceritakan sedikit dengan penjelasan-penjelasan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, yang ditulis oleh Imam Sya'rani, ditulis oleh
Imam Ali Al-Fuli dalam kitabnya Tuhfatul Akyas fi Husnul Dhanni bin Nas. Nah, semoga kita nanti bisa paham, oh ada ya memang ulama-ulama orang-orang soleh niku yang perilakunya dohirnya kelihatannya berbeda dengan syariat, walhalulah sebenarnya tidak. Ah, moga-moga kita sami ini mendapat berkah dari masyayikh Pelosok alladzi jama'a baina ilmi dalili wal burhan wa ilmi al-kashfi wal iyan. Di Pelosok ini menurut saya santri-santri Pelosok diajari dua hal ini sekaligus, konsinau agar menjadi ahlul dalil wal burhan, dan sekaligus disuruh belajar untuk bisa memahami apa yang dirasakan oleh ahlul kashfi wal iyan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li masyayikhi wa masyayikhikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Untuk mau'izah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh beliau